Halo teman-teman, sahabat Motobikers Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Stephen Langitan, di channel Motobikers. Video kali ini saya akan berbagi informasi tentang perkembangan terakhir, yaitu perihal kapal feri Roro antara Dumai dengan Malaka. Artinya negara kita akan segera memiliki kapal penghubung antara negara Indonesia dengan negara Malaysia melalui kapal feri Roro. Selamat datang di channel YouTube Motobikers. Kembali dengan Stephen Langitan, penulis buku Naik Motor Seorang Diri Jakarta London 30.000 km. Teman-teman bikers Indonesia, tentu saja ini menjadi berita terbaik atau kabar terbaru buat kita semua, di mana negara kita Republik Indonesia akan memiliki kapal feri Roro dari Dumai menuju ke Malaka. Di sini ada kemudahan untuk melakukan perjalanan touring ke luar negeri. Nah, di antara kalian mungkin ada yang punya rencana mau melakukan touring ke luar negeri melalui negara Malaysia, kemudian ke Thailand dan seterusnya. Nah, teman-teman, simak video ini tentang perkembangan terakhir tentang kapal feri Roro dari Dumai menuju Malaka, Malaysia. Selamat malam, Bang Syukur Nababan. Saya Mas Jo. Selamat malam, Mas. Ya, lama nggak ketemu. Iya. Apa kabar? Ya, Bang Syukur. Ya, bareng kita ini Bang Syukur, mohon maaf. Teman-teman dari, ya sebut saja masyarakat bikers, baik dengan info yang saya berikan, ya sesuai agenda malam ini akan diberikan sedikit pengantar oleh rekan sahabat saya. Berikut memperkenalkan siapa saja yang hadir malam ini. Silakan Om Gunadi. Baik, Bang Syukur Nababan. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mas Gunadi. Mohon izin sebelumnya kami memperkenalkan diri, Bang, dari bikers ini. Pertama, saya Gunadi dari Overlander Indonesia. Kebetulan sempat keliling dunia juga, Bang. Amin. Yang kedua, di sini ada Rial Hamzah dari Gesrek Indonesia, di komunitas adventure big bike seluruh Indonesia. Kemudian ada Om Jarevo dari komunitas motorbox Indonesia. Jumlahnya cukup banyak, hampir 50 ribuan juga dia, Bang. Terus ada Om Wahyu Widodo dari Indonesian Mass Owners, anggotanya lebih 15.000 juga, seluruh Indonesia. Terus ada dari Om Marcel, satu darah MC Indonesia, klub terbesar di Eropa dan Asia, Bang. Terus ada Om Julmastana dari IMI Mobility. Kemudian ada MBC dan MBI. Selanjutnya dari Yudi Kusuma dari YNCI. Ada kelompok Trabas Offroad juga, Om Tajul Arifin. Dan ada Om Elko. Sementara list yang tersedia itu, Bang, tapi peserta nanti cukup banyak. Bahkan kita publish di hampir semua media sosial hasil dari diskusi ini. Demikian pengantar dari saya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih teman-teman nih, saya dihubungi tadi siang oleh staf saya, di mana kawan-kawan bikers ingin berdiskusi, beraudiens dengan kami. Nah, tentu ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya secara pribadi. Kita bisa bertatap muka, kita bisa berdiskusi. Apapun nanti yang kita diskusikan, ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita pribadi, lepas pribadi, dan juga kelompok-kelompok yang kita wakili. Saya Syukur Nababan, anggota DPR, udah 3 periode nih, udah harusnya bosan. Dari 2009 sampai 2024. Nah, jadi di periode pertama 2009-2014 saya di Komisi 6, 2014 sampai sekarang saya berada di Komisi 5. Nah, di Komisi 5 itu di sana juga ada infrastruktur, PU dan PERA, ada perhubungan, ada desa, tetapi juga saya tidak hanya aktif sebagai anggota DPR, kebetulan juga partainya Mas Jo ini, Ketua Umum PDI Perjuangan memberikan kepercayaan kepada kami sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai yang membidangi organisasi dan keanggotaan. Jadi
Di samping sebagai anggota DPR, saya juga sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. 2 periode ya, Jo ya. Siap. Periode pertama kemarin itu 2014-2019, saya membidangi pemuda dan olahraga. Terus 2019 kemarin di Kongres kelima, Mas Jo ini dan seluruh PDI Perjuangan, khususnya Ibu Ketua Umum, memberikan kepercayaan kepada kami untuk membidangi organisasi dan keanggotaan. Nah tentu, apa yang ingin kita diskusikan, yang disampaikan oleh teman-teman nanti, saya akan simak, saya akan dengarkan. Nah tentu sebagai pribadi dan juga sebagai anggota DPR, sekaligus juga sebagai ketua DPP partai, pasti saya akan memberikan perhatian yang sangat full sekali. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kerjakan untuk kita bisa bersinergi. Bersinergi bukan hanya dalam satu kepentingan, tetapi saya pikir sinergi kita bangun dari situasi sekarang ini, apalagi kita tahu situasi di bangsa kita sekarang ini ya begitu berat di tengah-tengah pandemi COVID yang kita alami. Nah, tentu saja makanya saya sampaikan tadi pada saat staf saya menghubungi teman-teman Bikers mau beraudiensi, berdiskusi, ya saya bilang ya sudah, saya siap. Tetapi kalau beliau-beliau bersedia malam, oke, malam. Nah itulah maka terjadi pertemuan ini. Nah saya akan melakukan apa yang bisa saya lakukan, apakah harus kontak menteri atau kontak dirjen nanti untuk membantu apa yang kawan-kawan harapkan. Tetapi ya saya perlu dengar seperti apa situasinya. Silakan Mas Jo, Mas Gunadi. Om Gunadi, mungkin harus disampaikan highlight-nya untuk materi malam ini. Silakan. Langsung ke pokok masalah. Untuk penyeberangan kapal feri Dumai Roro Malaka ini, kami sudah bersosialisasi sekitar hampir 4 tahun lamanya. Itu kami sudah juga audiensi dengan Kementerian Perhubungan, dengan Dirjen Darat Pak Budi Setiadi. Juga kami sudah bertemu dengan beberapa negara-negara sahabat yang duta besarnya ada di Jakarta. Selanjutnya, Sekjen ASEAN juga pernah bertemu dengan kami, menyambut baik hal ini. Mengapa? Karena kapal feri Roro Dumai Malaka ini adalah master plan yang digagas dan disetujui oleh para pemimpin negara-negara ASEAN. Dan pertemuannya sudah ada berlangsung sekitar 4-5 tahun yang lalu. Kemudian pada Maret 2019, Presiden RI Bapak Joko Widodo di Riau menyetujui pengoperasian kapal feri Dumai Malaka ini. Kami sebagai Bakers menyambut baik dan positif terhadap rencana besar dari pemerintah. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya terwujudnya kapal feri Dumai Malaka ini, selain ASEAN Connectivity, juga dari sektor perdagangan, pariwisata, dan lain-lain, imbasnya akan meningkat. Kami Bikers senang sekali bahwa inilah yang kami tunggu-tunggu selama ini, dengan penyeberangan yang cepat, efisien, efektif, dan murah, dapat menjangkau ke seluruh negara-negara ASEAN. Tidak hanya itu, bahkan teman-teman Bikers juga yang memiliki event, beberapa dari klub-klubnya dapat sinergi dengan seluruh Bikers ASEAN. Nah, tapi pada perjalanannya, seharusnya kapal feri Dumai Malaka ini sudah operasi sekitar 2 tahun lalu. Kemudian mundur lagi akhir tahun 2019. Kemudian mundur lagi akhir tahun 2020. Nah, kemudian akan mundur dan mundur terus, kami tidak tahu kapan. Ini wujud nyata dari pemerintah, dalam hal ini Presiden dan DPR, jika hal ini terwujud adalah hal yang bersejarah. Ketika kami menanyakan kapan akan dioperasikannya kapal ini, memang terkendala beberapa hal teknis seperti hal birokrasi, seperti juga hal pelabuhan, di mana katanya Indonesia yang belum siap, di sana juga katanya Malaysia yang belum siap, dan kami coba cross-check langsung ke ASDP dan Pelindo 1, tapi memang belum dapat jawaban juga. Nah, kami berharap bahwa melalui forum ini, di sini juga ada anggota Komisi 5 DPR RI, Bang Sukur Nababan, dan juga nanti ada yang akan bergabung, mungkin Pak Dirjen Perhubungan Darat, Pak Budi Setiadi, bisa menjembatani, katakanlah mempercepat realisasi pengoperasian kapal feri Roro Dumai Malaka ini. Nah, mungkin nanti coba kita sharing ke teman-teman, kita diskusi saja apa yang sebaiknya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat hal ini. Demikian dari pengantar dari saya,
Mas Jo. Assalamualaikum Pak Dirjen. Salam Pak, bagaimana Pak? Ya Pak. Sehat, Pak Dirjen sehat. Ya, alhamdulillah Pak. Ya. Pak Dirjen, saya lagi dengan teman-teman Bikers ini. Ya Pak. Ya, ini mereka ini kan kelompok yang sangat juga ya ikut berkontribusi di dalam pembangunan bangsa kita dan juga pembangunan mentality. Ya Pak, baik Nah, Pak. Ya. jadi ini sudah sering kita dijanjikan itu kapal feri Roro Ya Pak. yang menghubungkan antara Dumai Malaka. Malaka, betul Nah, Pak. Ya. salah satu impian beliau-beliau ini adalah bukan hanya untuk kepentingan Bikers, tetapi yang saya lagi diskusi dengan beliau-beliau ini adalah bahwa ini juga terkait dengan hubungan kita dengan Malaysia, ya, apakah dalam pariwisata, apakah dalam ekspor produk dan macam-macam, kan gitu. Nah, artinya makanya saya langsung mengapresiasi diskusi yang disampaikan oleh Bikers ini, karena saya tahu ini bukan hanya kepentingan Bikers Indonesia, tetapi ini juga bagaimana membangun hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, ini suara Bapak, beliau-beliau dengar loh Pak. Ya, Pak. Jadi ini saya buka speakernya biar mereka dengar. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa kendalanya Pak? Karena informasi yang saya dapatkan dari beliau-beliau ini dari zaman Pak Harto juga ini sudah direncanakan tapi tidak jadi-jadi. 2-3 tahun belakangan ini pemerintah juga sudah berjanji akan menyelesaikan, tetapi juga sampai sekarang juga ini tidak selesai. Nah, saya mau dengar karena juga kan besok kita ini RDP ini Pak Dirjen. Ya Pak, baik Pak. Nah, artinya juga ya kalau memang sangat penting sekali, maka di RDP besok juga saya akan sampaikan langsung ke Pak Menteri. Nah, tetapi sebelum ke RDP besok, saya mau tahu dulu persoalannya seperti apa ini Pak Dirjen. Silakan Pak Dirjen. Ya Pak, baik Pak. Jadi sebetulnya yang rapat terakhir kita selenggarakan itu sudah cukup lama juga Pak. Di mana sebetulnya ditunjuk oleh Pak Menteri Perhubungan, yang ngelit itu adalah Dirjen Lala Pak, Dirlala Pak. Direktur Lalu Lintas Angkutan yang di laut Pak. Tetapi kan di bawah koordinasi Bapak kan? Kalau untuk kapalnya nanti di bawah kami Pak. Tapi karena memang ini menyangkut hubungan antar negara Pak. Jadi waktu itu Pak Menteri menunjuk Pak Wisnu, Direktur Dirlala dari Dirjen Laut untuk menjadi mengelit semuanya Pak. Gitu. Namun demikian, yang rapat terakhir itu Pak, setahu saya, untuk yang pembangunan dermaganya itu saya sudah juga ke sana Pak, ke Sri Junjungan di Dumai. Jadi untuk dermaganya sudah diputuskan itu menggunakan dermaga yang punya Sri Junjungan yang sekarang ini di sisi airnya, di sisi lautnya dikelola oleh pemerintah Provinsi Riau, tetapi di sisi terminalnya itu dikelola oleh pemerintah Kota Dumai Pak. Dan ada juga di situ terminal yang pernah dibangun oleh Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, dan itu kondisinya masih harus kami tingkatkan lagi Pak. Jadi secara fisik Pak, untuk yang dermaga sisi lautnya saat sekarang ini sedang dalam peningkatan kapasitas sehingga nanti mampu dilalui oleh kapal yang sampai dengan 300 GT. Namun demikian karena ini memang biaya cukup besar, jadi pemerintah provinsi menganggarkan rencana dalam waktu 3 tahun, sekarang untuk yang 1.500 GT dulu, tahun depan sampai dengan 2.000 GT, kemudian berikutnya sampai dengan 3.000 GT Pak, untuk dermaganya. Sekarang sudah dibangun untuk yang threshold-nya Pak, yang untuk tambatan kapal. Kemudian untuk sisi daratnya Pak, pemerintah Kota Dumai masih belum bergerak untuk memperbaiki sisi terminalnya. Kemudian untuk yang nanti menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat Pak, untuk terminal yang dulu dibangun dengan menggunakan APBN, rencana akan kami siapkan DED-nya tahun 2020 Pak, dan nanti tahun 2021 akan kami tingkatkan. Jadi kalau dari sisi dermaga, infrastruktur itu yang terminal dengan dermaganya siap di tahun depan saya kira sudah siap Pak. Nah cuman persoalan berikutnya Pak adalah menyangkut masalah kalau kapalnya memang dari ASDP sudah kita komunikasikan juga. Nah berikutnya adalah terkait masalah
yang menjadi persoalan adalah di Malaysianya sendiri, Pak. Kita pernah ke sana, tim kita ke sana. Di sana pergerakannya tidak cepat seperti di Indonesia. Jadi kalaupun mungkin kita siap, kalau mereka belum siap, ya pergerakannya juga susah juga, Pak. Karena memang di sana juga untuk dermaga yang kapasitasnya bisa ditambati kapal-kapal ro-ro sampai dengan 3.000 cc. Kemudian berikutnya terkait masalah untuk regulasi, Pak. Ada perbedaan aturan, Pak, antara Indonesia dengan Malaysia, terutama terkait ketentuan mobil yang masuk, Pak. Jadi untuk yang mobil masuk ke Malaysia, itu kan harus membayar asuransi sesuai dengan harga mobil, Pak. Nah, kalau ke Indonesia mungkin agak berbeda. Cuma sampai dengan sekarang, ketentuan menyangkut masalah mobil yang masuk ke Indonesia nanti seperti apa, itu nanti akan melibatkan beberapa kementerian yang terkait, Pak. Karena itu ada menyangkut masalah custom, kemudian bea cukai, dan sebagainya. Dan kemudian secara yang teknis, Pak, terkait masalah kendaraan juga ada perbedaan. Kalau dimensi kendaraan antara Malaysia dengan Indonesia itu berbeda, Pak. Lebih panjang yang Malaysia. Jadi kalau mobil truk Malaysia, mobil barang Malaysia masuk ke Indonesia, itu ada pelanggaran dimensi, Pak. Tapi nanti saya kira memang ini bisa kita lakukan mungkin dengan peraturan menteri saja, Pak, kita lakukan. Kemudian untuk yang kendaraan sepeda motor, itu untuk sementara, Pak, untuk yang kendaraan truk dengan kendaraan-kendaraan kecil, kemarin pembicaranya itu hanya bergerak di sekitar wilayah Riau saja. Tapi kalau sepeda motor, karena memang itu menyangkut untuk kepentingan pariwisata dan olahraga, itu bisa menusuk sampai dengan katakan dari Dumai bisa sampai ke Jakarta dan sebagainya. Sementara demikian, Pak, yang bisa kami sampaikan, namun demikian, karena kondisi COVID-19, jadi kemarin agak terhenti komunikasi kita, koordinasi kita dengan kementerian terkait, dan karena mungkin Pak Bapak mengingatkan kami, rencana kami, Pak, nanti kami komunikasi kembali dengan Dirjen Laut, untuk memulai pembahasan ini, Pak, terutama untuk yang pending meter yang memang belum selesai. Tapi kalau secara untuk kesiapan terminal dengan dermaga, saya kira sudah mulai ada pergerakan, Pak, karena pada saat saya datang ke Dumai, ketemu wali kota Dumai, tinggal mungkin nanti yang dari punya tanggung jawab Dumai saja, Pak, yang nampaknya mungkin belum dianggarkan oleh pemerintah kota Dumai, Pak. Kalau provinsi untuk yang dermaganya, yang sisi airnya, sisi lautnya sudah bergerakan. Demikian, Pak, yang kami sampaikan, Pak. Monaran. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Yang pertama kan tentu ini harus G2G. Ini kan sinergi. Kalau bisa nanti ya pemerintah, CQ Bapak itu melakukan komunikasi dengan pihak Malaysia. Ya, ini kan sama-sama menguntungkan. Jadi sehingga juga di Malakanya, apa yang kita kerjakan di Malakanya, apa yang kita kerjakan di Indonesia, itu juga mereka lakukan di Malaka. Tentu masalah persoalan-persoalan yang Pak Dirjen katakan tadi, izin dan macam-macam, ini kan kalau sudah G2G kan tinggal menyempurnakan saja. Karena apapun di setiap negara gitu pasti akan ada perbedaan. Tetapi kan kita bisa membuat aturan internasional untuk menyamakan cara melihat dan persepsi yang lain-lain. Nah, misalnya kalau ada kendala di Riau atau di Dumai, saya juga kan punya anggota di sana, saya bisa melakukan koordinasi kepada mereka, mengingatkan. Tetapi saya juga percaya, ya kan, saya punya anggota dewan di sana, Pak, anggota DPRD saya juga punya di Dumai, anggota DPRD provinsi juga saya punya di Riau. Nah, tentu kan ya kalau ada kendala-kendala seperti itu, ke gubernurnya pun saya bisa bantu bicara, atau ke wali kotanya melalui anggota-anggota saya di provinsi atau di kabupaten kota, Pak Dirjen. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya persoalan kita ini kan selalu koordinasi, Pak. Nah, kalau bisa setelah malam ini, Pak, koordinasi ya peraturan-peraturan bisa belakangan tuh, Pak. Yang paling penting kan infrastrukturnya kita selesaikan dulu. Nah, berarti kan ini antara pemerintah pusat, provinsi, dan Dumai. Nah, terus ya tinggal share saja. Mungkin kan Dumai nggak punya uang. Nah, artinya kalau misalnya anggaran mau didorong dari APBN, saya bisa bantu melalui Komisi 5 gitu loh, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau artinya untuk Dumai kemarin nggak punya uang, kami siap, Pak. Asalkan secara pertanggungjawaban anggaran kami bisa, dalam arti mungkin yang dari Dumai diserahkan dulu ke pusat, nanti kami anggarkan di 2021. Nah, ya itu makanya Pak Dirjen, ini kan harus dibentuk satu tim.
Nah, artinya kan itu harus dijelaskan ke pemerintah Kota Madia Dumai. Nah, kalau kesulitan saya bisa panggil anak buah saya, anggota-anggota dewan di sana untuk melakukan sosialisasi sehingga kendala itu tidak ada. Yang paling penting kan dalam berproses itu Pak Dirjen kita terkoordinasi, tersistematis. Nah, kalau misalnya anggaran di Kementerian Perhubungan terbatas, saya bisa bantu melalui Komisi 5 hal-hal apa saja yang bisa saya bantu. Tetapi yang paling fundamental itu adalah bagaimana koordinasi dengan pihak Malaysia, karena juga kalau infrastrukturnya kita benahin di Indonesia tapi mereka juga tidak siap di sana kan sama aja nggak berfungsi. Nah, maka ini kan ya makanya ini kan harus dibangun komunikasi sinergisitas dengan pemerintah Malaysia. Jadi sehingga kalau misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat seperti Bikers ini menanyakan kepada kita progres pemerintah apa yang telah kita janjikan, ya kita bisa memberikan jawaban yang fix dan pasti yang mereka pahami. Artinya kalau misalnya nanti kan ya orang jadi kebingungan Pak Dirjen, gitu ya Pak Dirjen. Nah, jangan diputus dulu Pak Dirjen. Ini saya lagi zoom dengan beliau-beliau ini. Mana tahu mereka ada pertanyaan. Silakan Mas Jo, Mas Gunadi, ada pertanyaan ke Pak Dirjen, silakan. Baik. Selamat malam Pak Dirjen, saya Rial Hamzah. Jadi cukup menarik pembahasannya karena ini juga adalah yang bikers tunggu-tunggu. Jadi sedikit saja, karena dengan adanya konektivitas antara Malaysia dan Indonesia itu adalah membuka isolasi Indonesia terhadap negara-negara ASEAN lainnya gitu Bang. Menurut saya bukan hanya sebatas ro-ro ferry aja, angkutan logistik, pariwisata dan lain-lain itu juga akan terdorong maju, terutama untuk daerah Sumatera dan nanti menyusul daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi saya berharap ini dapat disegerakan karena potensinya sangat luar biasa. Jadi Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun ini terisolasi dari negara ASEAN lainnya, terisolasi dalam artian begini, tidak ada konektivitas darat yang cepat yang bisa menghubungkan antar kedua negara secara fisik. Secara fisik dalam artian mereka bisa berjalan atau membawa kendaraan sendiri, itu tidak ada. Sedangkan antara Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, itu semua terhubung dengan darat dan kendaraan logistik mereka akan sampai dengan mudah ke negara-negara tersebut dan itu mendorong ekspor impor negara kita dan juga devisa pada akhirnya, karena dengan logistik yang lebih murah dibandingkan harus melalui kontainer dan birokrasi yang rumit, ini dengan ro-ro ini kapal langsung masuk langsung diseberangkan ke negara lain, itu sangat mudah dan sangat murah dan pada akhirnya akan mendorong produk-produk dalam negeri kita untuk bisa sampai diterima lebih baik di negara-negara tetangga gitu Bang. Jadi saya hanya menyampaikan seperti itu aja, mungkin teman-teman lain ada tambahan silahkan dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada masukan itu Pak Dirjen, artinya juga saya yakin bahwa kita pasti memahami apa yang disampaikan oleh Rial Hamzah dari komunitas Bikers tadi Pak Dirjen. Makanya tadi saya minta kalau bisa yang paling penting pertama sekali adalah kita melakukan koordinasi dulu, sinergisitas dengan pemerintah Malaysia, G2G dulu Pak. Baru nanti mereka kerjakan di tempatnya, kita kerjakan di tempat kita. Mengenai perbedaan aturan-aturan itu sangat mudah sekali kita atasi, itu bukan persoalan yang sangat mendasar sekali. Silakan Mas Jo, ada yang lain pertanyaan untuk Pak Dirjen? Oke Pak Dirjen, nanti saya dikasih dulu pointer-pointer yang tadi Pak Dirjen ya. Biar, iya, di WA ke saya pointer-pointer yang tadi sehingga saya bisa pelajari, saya bisa melakukan koordinasi nanti dengan Pak Dirjen, apa yang bisa saya bantu gitu ya Pak Dirjen. Baik Bapak. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Dirjen. Ya, Assalamualaikum, jaga kesehatan Pak Dirjen, sukses terus. Yo, makasih. Yo. Oke, teman-teman Bikers sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi, bahwa pemerintah sudah bergerak, ya, artinya sudah menggerakkan provinsi, Kota Madia Dumai juga sudah digerakkan, seperti yang saya arahkan tadi ke Pak Dirjen, agar kalau ada masalah-masalah di tingkat provinsi, Mas Jo ini juga punya anak buah itu. Anak buah saya, anak buahnya Mas Jo ini di mana, di Dumai ataupun di provinsi kita bisa gerakkan. Nah, tetapi memang yang paling penting itu adalah bagaimana melakukan sinergisitas dengan pemerintah Malaysia. Ya. Nah, mungkin kalau kita punya link
teman-teman Bikers, Mas Jo, punya link kepada pemerintah Malaysia dari kelompok Bikersnya, ya diminta kementeriannya untuk melakukan seperti yang kita lakukan ini. Jadi sehingga kita mendorong kedua pemerintah melakukan sinergisitas, karena saya lihat dari pemerintahan kita ini sudah cukup bergerak mereka. Jadi persoalannya adalah di pemerintahan tetangga kita. Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Karena saya pikir yang kita lakukan ini, Mas Jo, Mas Gunadi, Mas Rial Hamzah, ini sangat bagus sekali disampaikan juga ke komunitas Bikers di Malaysia, bahwa komunitas Bikers yang ada di Indonesia sudah langsung melakukan komunikasi dengan pengambil keputusan di kementerian di Indonesia. Nah, artinya kami di Indonesia bergerak kalau dari pemerintah Malaysianya sendiri tidak merespon dengan baik. Nah, saya pikir langkah kita dari Bikers adalah mendorong Bikers Malaysia juga untuk melakukan koordinasi dengan kementeriannya, sehingga nanti kedua pemerintahan kita dorong untuk bisa melakukan sinergisitas G2G atau government to government. Silakan, ada tambahan? Selamat malam Bang, terima kasih sudah dikasih kesempatan kepada kami Bang. Ya. Semoga nanti ini menjadi bijak langkah kita, persahabatan antara negara lebih baik, dan perjalanan sahabat-sahabat kita yang mau keliling dunia untuk memperjuangkan wisata kita supaya lebih terkenal, gitu Bang. Nah ini saya kira memang dari awal pembicaraan kami antara kami dengan Om Gunadi dan yang lain-lainnya itu adalah memang berusaha bagaimana supaya Kapararo ini bisa terjadi, yaitu bisa aktif seperti yang diharapkan, karena memang udah lama sekali tenggelam beritanya lagi. Nah ini mumpung lagi banyak kegiatan juga, itu just info aja, Om Gunadi lagi mau ke Moskow tuh Bang, mau riding ke Moskow. Jadi diajak-ajak. Oh. Betul. Jadi ngapain ke itu Moskow? Yang indah di Moskow itu apa? Dunia. Beda ya, itu tadi tanya sendiri tuh Bang. Itu beda ya. Ya tanya mau Om Gunadi itu. Dia sudah cerita sama saya, tapi nanti dia cerita sendiri sama Abang nanti. Itu harus kopi, itu harus Bang, nggak bisa dijum. Betul Bang. Nah, itu maksudnya Bang. Jadi kapan-kapan bolehlah kita diatur waktunya, sekalian kita kopi santai Bang. Saya siap. Tetap dengan protokol COVID tentunya Bang. Iya, Mas Jo tinggal ngasih tahu aja, saya siap kok. Kalau di siap, kami komandan. itu Mas Dede Mansur itu ya semakin tinggi jabatannya ya harus semakin mau turun ke bawah, bukan semakin sombong Mas Gunadi. Jadi ya itu aturan yang diajarkan kepada saya begitu. Artinya tingkat responnya itu harus semakin tinggi. Betul, jadi Pak. kalau ada hal-hal seperti ini, makanya tadi ya saya jarang telepon-telepon pejabat negara, Pak. Tetapi saya pikir ini sangat penting. Saya bilang ke Dirjen, saya mau bicara nanti ada begini-begini, saya telepon kau nanti begini ya. Ternyata langsung direspon. Jadi ya nama kita masih didengar lah oleh kementerian, mudah-mudahan tuh. Amin. Ya mungkin dari saya itu sih Bang. Jadi berharapnya nanti kita ada sedikit ngobrol santai Bang. Boleh. Diatur aja Mas Jo nanti ngopi di mana gitu loh, santai. Ya supaya kalau nanti begini kan agak banyak keterbatasan, jadi tidak bisa heart to heart atau ide-ide yang lain yang bisa disampaikan gitu loh. Iya betul Bang. Itu Mas Marcel yang kami harapkan. Om Gunadi, Om Jo, dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Marcel dari Satu Darah Maluku MC atau Satu Darah MC. Di sini memang hal yang memang harus diperhatikan, memang hubungan antar negara memang kita harus semakin kuat, terutama pada saat pandemi ini kan ya, Bang ya. Karena pandemi ini kan memukul semua sektor sebenarnya. Tapi kita lihat sekarang pariwisata atau wisata banyak nih sekarang yang di luar ruangan nih. Ya teman-teman bikers nih menggerakkan sektor perekonomian nih amat sangat tinggi karena kita banyak wisata keluar. Jadi kita mendorong teman-teman untuk banyak aktivitas di luar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat juga dengan protokol kesehatan yang tetap dijaga. Jadi kawan-kawan sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan kepada Pak Dirjen. Siap, Bang.
Saya akan mendorong pemerintah dengan maksimal. Tadi saya juga sudah janji di awal sebelum saya telepon Pak Dirjen, saya akan membantu semaksimal yang bisa saya bantu. Dan saya akan mendorong hal tersebut. Nah, tetapi ya memang kita harus melihat bahwa ini tidak bisa hanya pemerintah Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman Bikers juga bisa melakukan hubungan terhadap Bikers Malaysia, jadi sehingga Bikers Malaysia juga men-pressure ataupun mendorong pemerintahnya juga melakukan hal yang sama. Apalagi mereka bisa ya disampaikan saja Mas Jo, Mas Gunadi, teman-teman semua, bahwa bagaimana Bikers Indonesia mampu langsung akses ke pengambil keputusan. Jadi artinya didorong mereka juga, ya jangan lagi second layer atau third layer lagi gitu loh. Jadi mereka juga langsung bisa mengambil keputusan bahwa ya pemerintah Indonesia sudah siap. Karena tadi yang kita ajak bicara itu adalah pengambil keputusan tertinggi setelah menteri dan pemegang anggaran gitu loh. Ya, dia mengetahui kalau menteri tidak tahu semua persoalan-persoalan. Menteri itu tanda tangan dan pengambil kebijakan. Yang mengetahui seluruh persoalan itu adalah di Dirjen. Nah, jadi ya mungkin saya pikir kawan-kawan Bikers di Indonesia, Mas Gunadi, Mas Jo, kawan-kawan yang lain ya ini bisa menjadi sebuah percontohan kepada Bikers di negara lain bahwa ya harus mampu melakukan konektivitas kepada government. Karena apapun ya ini kan yang kalian lakukan ini kan juga ya ada hubungan antar government. Jadi sehingga pada saat melakukan perjalanan di negara lain ya harus aman, harus safe perjalanan itu, tidak ada gangguan gitu loh. Nah, apa namanya? Makanya saya bilang saya ingin juga nanti sekali-sekali pada saat ada waktu nanti diajak Mas Jo merasakan sensasi naik motor tersebut. Ya pasti Bang, kalau itu gampang lah. Tadi saya pikir masukan yang luar biasa ya. Tentu teman-teman, terutama ini adalah pembesar-pembesar komunitas, pembesar-pembesar klub, akan dengan senang hati melaksanakan apa yang Bang Syukur sampaikan tadi. Kita akan mengkontak kawan-kawan yang ada di terkait dengan negara tetangga yaitu Malaysia untuk ikut serta aktif dan seperti yang saya sampaikan tadi mengcopy pasti apa yang sedang kita lakukan ini. Untuk sedikit, bukan menekan lah, kita untuk sedikit mengingatkan, sama juga di sini kita dibantu oleh Bang Syukur, mengingatkan pengambil keputusan untuk, ya, kalau memang sudah ada ya ayolah. Tapi ya kita sudah dengar, ternyata pemerintah kita sudah siap, anggaran di APBN juga sudah siap, provinsi juga siap, yang masih kurang siap itu sangat teknis, dumai. Tetapi yang paling penting sebenarnya terminalnya, itu tanggung jawab pusat sama provinsi. Jadi dana apa mereka sudah siap. Jadi sebenarnya ini sudah akan bisa dieksekusi dengan cepat jika ya pemerintah Malaysia juga melakukan sinergisitas yang sama. Maka ini akan terkendala kalau Malaysia tidak melakukan sinergisitas yang sama dengan apa yang kita lakukan. Artinya bukan isu-isu lagi nih teman-teman Bikers yang selama ini kan ya masalahnya apa sih kok sulit banget ini ngebangun ini. Kok tidak memahami sih antar perdagangan dan macam-macam ini ya, kan pertanyaan teman-teman Bikers seperti itu. Tetapi setelah kita dengar tadi dari pemerintah negara Republik Indonesia sebenarnya sudah siap. Jadi tinggal bagaimana dengan pemerintah Malaysia agar bareng-bareng. Nanti kalau misalnya ada kendala di provinsi, ada kendala di kabupaten kota, ya saya masih bisa bantu dengan cara seperti ini kepada pengambil keputusan di kota dan di provinsi. Kalau tidak ada lagi, saya pikir mudah-mudahan ini berfaedah ini teman-teman sudah memberikan waktu yang yang banyak untuk kita bisa Zoom seperti ini. Ya mudah-mudahan kehadiran saya di sini memberikan pencerahan, pemahaman yang lebih baik. Jangan saya hadir di sini jadi membuat kacau makin nggak jelas ini kan gitu. Mudah-mudahan kehadiran saya teman-teman tidak kecewa mengundang kami untuk bisa kita berdiskusi. Gitu ya, Mas Gunadi? Ya. Jadi, jawaban dari Pak Dirjen tadi, saya tidak menyalahkan Bapak Dirjen, karena kami juga sudah sering berkomunikasi dengan beliau. Hanya saja memang apa yang disampaikan itu jawaban yang sama seperti 2 tahun lalu lah yang kami dengar. Jadi memang kayak istilahnya goodwill lah. Goodwill ini kan instruksi dari Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Maret 2019 bahwa setuju operasi kapal Dumai Malaka. Nah, saya yakin Pak Presiden sampai saat ini mungkin belum tahu progresnya. Nah,
lebih bagus karena kita berkeyakinan seperti halnya jalan tol. Jalan tol ini beberapa mangkrak puluhan tahun, tapi ketika Presiden memerintahkan A, maka cepat jadi. Nah, instruksi seperti ini saya pikir penting. Kenapa? Karena memang saya setahun yang lalu itu saya sempat mampir di Malaka, Pak, di Malaysia. Nah, di sana saya lihat juga itu aktivitas pelabuhan di sana biasa menurut saya. Menurut saya ya sudah layak lah seperti itu. Justru beberapa teman di Malaysia juga berbicara kepada saya bahwa mereka juga menunggu dari pemerintah Indonesia. Kapan ini untuk jalannya? Pak Cek, kapan nih jalannya Kaparoro ini? Seperti itu. Nah, jadi benar kata Bang Syukur Nababan, bahwa yang terpenting adalah komunikasi. Nah, sepertinya memang dari sektor, dari ASDP, Pelindo 1, dari perhubungan sendiri, saya yakin mereka sudah berkomunikasi. Hanya saja memulai langkah apa dan bagaimana menghubungi Malaysia segala macam kan tidak mesti harus kami yang turun, para bikers, ya kan. Nah, justru pemerintah yang mempunyai wewenang untuk itu. Nah, jadi jangan sampai nanti umpama 2021, 2022 jawabannya tetap sama Bang Syukur dari pemerintah. Ya kan? Itu saja. Jadi kami sangat mengikuti proses ini, bahkan day to day juga kami berkomunikasi dengan teman-teman bikers Malaysia bahwa sebenarnya ini hal yang cukup sederhana jika memang semua pihak melakukan komunikasi dan koordinasi secara cepat, tepat, dan benar, seperti apa yang dilakukan langkah oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, ketika beliau melihat sesuatu pembangunan yang kurang, maka beliau perintahkan A, maka jadi seperti itu. Nah, kami mudah-mudahan semua jajaran di bawahnya juga bisa melihat hal ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga dampak akses dari ekonomi, pariwisata, dan lain-lain dari bikers itu dapat terakomodir. Dan jangan salah Bang, bahwa kami bikers ini adalah pengguna terbesar transportasi di Indonesia. Seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti next time kita bisa ketemu lebih ngopi santai lagi dengan kawan-kawan bikers yang di forum ini, karena memang terbatas untuk menyampaikan hal-hal yang melalui Zoom. Ya, demikian Mas Jo, saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan cek progres apa yang sudah akan mereka lakukan. Makanya saya minta tadi pointer-pointernya. Jadi dengan adanya pointer yang disampaikan ke saya punya bahan dan data nanti untuk mengingatkan mereka dan melakukan pengecekan terhadap anggaran itu sudah ada atau belum. Siap. Baik, jadi sedikit dari Om Gunadi tadi bahwa yang disampaikan Pak Dirjen tadi mudah-mudahan bukan hal yang sama yang berapa tahun lalu juga disampaikan. Jadi kita tidak mengulang-ulang kaset yang sama. Saya pikir kita punya abang yang cukup produktif, Bang Syukur, yang mudah-mudahan beliau suara kita sampai ke meja Presiden lah, kurang lebih seperti itu. Ada lagi tambahan, Om Gun dan yang lain? Terkait penyeberangan kapal feri Dumai Malaka, jika nanti beroperasi, kan kita bikers termasuk ini juga memang kita jarang dilibatkan nih untuk apa namanya, walaupun teknis bukan domain kita, tapi pemerintah harus mengetahui saran dan masukan dari bikers. Karena apa? Karena kita sudah pernah melalui beberapa titik border, pengalamannya seperti apa, apakah pakai karnet kah, apakah cukup sistem border barcode seperti Brunei atau beberapa negara Asia Eropa lainnya, atau seperti apa. Ini kadang-kadang pihak ASDP dan Pelindo juga belum melihatlah keberadaan dari kita nih para bikers di Bang Jol. Baik, setuju. Terima kasih Bro Gunadi. Salam kenal buat semuanya. Saya Joel Mastana, Sekretaris Mobilitas dan Wisata dari Ikatan Motor Indonesia. Seperti diketahui bahwa kami memfasilitasi baik internasional ataupun rider ataupun otomotif Indonesia untuk luar negeri, inbound dan outbound. Tapi sungguhnya kami menunggu realisasi daripada kegiatan feri untuk lintas ke Malaka. Nah, untuk seperti biasa kalau yang namanya karne itu digunakan untuk wisata ke luar negeri ya, yang lebih dari satu negara. Nah, seperti diketahui kalau di Pontianak itu ada surat izin khusus lintas negara khusus untuk para
warga yang memang mempunyai KTP di sekitar situ. Tapi asli saya belum tahu apa yang akan disiapkan oleh pemerintah untuk warga atau motoris ataupun pehobis yang tinggal di sekitar perbatasan. Kalau karena itu wajib digunakan untuk lintas negara untuk para otomotif yang akan melintas negara lebih dari satu ya dan tinggal di luar dari wilayah perbatasan. Dari saya itu. Prosesnya tidak sulit, yang penting mempunyai dokumen legal lengkap dan masih valid. Setelah itu kami akan keluarkan karnet. Untuk mudah-mudahan segera terrealisasi. Kami ini mendukung. Kami ini sangat mendukung dan sangat ingin menjadikan otomotif Indonesia bersatu mendunia. Satu hal. Yang kedua, kami berharap bahwa ketemuan ini nggak cuma sekali dua kali. Mudah-mudahan dapat bisa segera menjadikan persahabatan persatuan ini bisa lebih cepat berrealisasi. Dalam waktu dekat saya akan membuat kegiatan standarisasi tata cara mengemudi berkelompok atau standarisasi touring. Jadi ini akan kami bagikan gratis kepada seluruh komunitas roda 2. Kira-kira itu. Terima kasih teman-teman. Baik, teman-teman, semoga informasi yang disajikan tadi bermanfaat dan berguna. Dan kita menantikan hadirnya kapal feri Roro antara Dumai dan Malaka, sehingga kita bisa melakukan touring ke luar negeri dengan mudah. Namun teman-teman, jangan lupa tips dan saran, yaitu untuk melakukan perjalanan ke luar negeri harus butuh persiapan dan dokumen yang lengkap. Seperti apa? Baca saja buku perjalanan Jakarta-London 30.000 km